Jamaah rahimakumullah. Selanjutnya mari sama-sama kita simak dengan seksama ta'lim bulanan kita, kajian kita pada Ahad yang ketiga ini. Dan untuk ta'lim yang pertama, tausiah yang pertama akan disampaikan guru kita bersama Al-Habib Salim bin Ahmad Al-Haddad. Kepada beliau kami persilakan. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq. ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي برحمتك يا أرحم الراحمين. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. وبعد الحمد لله yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para alim ulama, para kiai, para hujjah, para imam, bil khusus guru kita bersama Al-Muqaddam Syekh Misbahul Anam. Mudah-mudahan Allah panjangkan usia beliau dalam keadaan sehat walafiat. Allah mudahkan dakwah beliau, Allah ijabah doa beliau, dan terus tambah bermanfaat buat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga guru kita bersama Kiai Haji Selamat Ma'arif. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan perjuangan beliau. Dan mudah-mudahan Majelis Sayyidul Aulia ini tambah manfaat lagi, tambah digandrungin lagi sama umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga tamu kehormatan kita, tamu mulia kita, alhamdulillah Al-Fakir baru sekarang ketemu beliau. Kalau kenalnya udah dari dulu di YouTube ya. Gus Nur, mudah-mudahan terus tambah manfaat buat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan hadirnya beliau menambahkan keilmuan buat kita, menambahkan pengetahuan buat kita. Amin ya rabbal hadirin. Dan para alim ulama yang lain yang belum dapat Al-Fakir sebut namanya satu persatu, tidak mengurangi rasa hormat Al-Fakir kepada beliau semua. Hadirin yang dirahmati Allah, subhanallah, baru saja kita menyaksikan salah satu mukjizat Al-Quran yang dibaca oleh Ananda Hilya, Masya Allah. Beliau habis baca Quran langsung menangis. Mudah-mudahan jadi hafizah. Alhamdulillah. Jadi yang hafal Quran dan mengamalkan kandungan Al-Quran. Dan anak-anak kita juga, kalau kita mau ngapalin sekarang, kalau kelas sahabat udah tua ngapalin Quran bisa, kalau kelas kita kayaknya susah ya. Urusan orang akhir zaman lebih banyak kayaknya daripada urusan orang zaman dulu. Jadi doa kita buat anak kita biar pada bisa hafal Quran juga. Amin ya rabbal alamin. Di qasidah Burda yang tadi kita baca disebutin, fama tu'addu wa la tuhsa ajaibuha wa la tusamu ala al-ikthar bisam qarrat biha 'ainu qariha faqultu lahu laqad dhafirta bihablillah wa'tasim. Disebutkan fama tu'addu wa la tuhsa, tidak bisa kehitung ajaibuha, keajaiban Al-Quran itu. Al-Quran itu keajaibannya tidak kehitung. Wala tusam, diantaranya yang pertama wala tusamu ala al-ikthar bisami. Al-Quran itu tambah sering kita baca, tambah enggak bosenin. Tambah sering kita baca, tambah enggak ngebosenin. Itu Al-Quran. Tapi kalau tulisan-tulisan yang lain, hati itu orang yang lagi pacaran, surat dari pacar begitu ya. Coba baca sampai 10 kali, bosan apa kagak kira-kira? Enak juga lama-lama ya. Tapi kalau surat dari Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran itu surat cinta dari Allah Subhanahu. Tambah kita baca, tambah nggak bosan kita, tambah doyan. Tambah kita kagak baca, tambah jauh kita sama Al-Quran. Al-Quran laka wa alaik. Kata Rasulullah SAW, yang maknanya Quran itu manfaat untuk engkau dan bisa membahayakanmu. Maksudnya bisa membahayakanmu itu apa? Al-Quran itu warisan dari Allah Subhanahu, warisan Allah Subhanahu wa taala. Faman wada'aha amama qadahu ila jannah. Siapa yang meletakkan Al-Quran di depannya, dia bakalan dituntun nama Al-Quran ke surganya Allah Subhanahu
Waman wada'a wara'ahu gadahu ilan nar. Siapa yang meletakkan Al-Quran di belakangnya bakalan keseret ke nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Al-Quran ini warisan daripada Allah Subhanahu. Nah, ulama ini banyak pendapat tentang siapakah orang yang meletakkan Al-Quran di depannya. Pendapat ada yang mengatakan siapa yang membaca Al-Quran sehari 200 ayat maka dia termasuk orang yang meletakkan Al-Quran di depannya. Ada yang mengatakan 100 ayat. Kalau 200 ayat berarti 1 bulan sekali hatam. Kita bisa sih 1 bulan hatam, cuman bulan Ramadan doang begitu kira-kira. Orang zaman sekarang modelnya begitu ya. Sibuknya buat agama di Ramadan, bulan bonus. Nah, tapi ada yang paling ringan di dalam kitab Tanbihul Ghafilin, disebutkan paling tidak umat Nabi Muhammad SAW itu menghatamkan Al-Quran. Menghatamkan Al-Quran kalau mau termasuk orang yang menaruh Al-Quran di depannya, yang nanti Al-Quran akan menuntun dia ke surganya Allah, itu paling tidak 1 tahun hatam Quran 2 kali. Katanya ya, Imam Ibn Nasr As-Samarkandi paling kagak 1 tahun 2 kali. Paling enggak 1 tahun 2 kali, karena Rasulullah SAW itu di akhir hayat beliau, ya, beliau setiap tahun setoran sama malaikat Jibril Al-Quran itu sekali duduk setahun sekali. Itu Rasulullah SAW sekali duduk. Karomah waktunya Rasulullah SAW duduk sebentaran hatam Quran. Kepada malaikat Jibril setiap tahun 1 kali rutin Nabi Muhammad SAW. Di akhir hayat beliau dalam 1 tahun duduk 2 kali hatam. Nah, itu diambil sama Ibn Nasr As-Samarkandi. Kita paling kagak kalau mau meletak, kalau hatam Quran ya Rasulullah SAW kalau umatnya aja setiap hari hatam Quran, bagaimana dengan Nabi Muhammad SAW? Tidak ada satu makhluk pun yang paham makna Al-Quran lebih daripada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran itu 1 huruf punya 70.000 arti yang berbeda. Setiap 1 hurufnya, alif lam mim 1 huruf artinya 70.000 makna. Kata Imam Ghazali, makna berbeda. Yang tahu itu cuma Habibuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Rasulullah SAW yang nggak ketahuan amal beliau itu jauh lebih banyak daripada yang ketahuan. Karena keberkahan nafas beliau, bayangkan di usia beliau, di usia kenabian beliau yang cuma 23 tahun mengislamkan triliunan orang sampai sekarang kemanfaatan. Ini dapat kita simpulkan sir daripada setiap nafasnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pernah ada riwayat Rasulullah lagi majelis kayak begini, tahu-tahu ghaba sinna. Rasulullah SAW tahu-tahu hilang sebentar. Tapi hilangnya Rasulullah SAW itu pas orang lagi kedip semua. Orang lagi kedip itu kan merem ya, merem pas kagak ngeliat. Ada 1 yang lagi kagak kedip. Setelah bubar ditanya sama Rasul, kepada Rasul, ya Rasul tadi aneh ngeliat sebentar, engkau itu hilang, apa beneran hilang, apa aneh cuma ngantuk begitu? Kata Rasulullah, ente menyadari itu? Naam. Iya betul, saya memang ghibtu ankum, aneh ninggalin ente sebentar karena ada 7.000 daripada kaum jin lagi pengen pada masuk Islam, kata Nabi Muhammad SAW. Sedetik waktunya Rasul mengislamkan 7.000, Masya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Oleh karenanya kita dianjurkan, dituntut untuk menghargai Al-Quran dengan membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran itu paling kagak setahun 2 kali hatam. Kalau kagak bisa sehari 200 ayat. Kata Imam Nawawi, sehari 200 ayat itu tidak harus dengan menghatamkan. Bisa kita baca kulhu 50 kali sehari, nggak apa-apa, kan 200 ayat itu. Nah, makanya ulama-ulama di dalam sholat itu menganjurkan kita baca surat yang agak panjangan dikit. Jadi di situ kewajiban kita untuk baca Al-Quran gugur di situ di dalam sholat kita. Jangan cuman inna a'tayna kulhu aja. Itu kan 7 ayat cuman tuh. 7 kali 5 kali sholat akhirnya cuma 35. Masih kedodoran, masih tekor gitu. Masih tekor. Nah, kemudian kata Imam Al-Busiri, qarrat biha ainu qariha. Di antara mukjizatnya Al-Quran, qarrat biha ainu qariha, menangis biha dengan sebab Al-Quran. Menangis, keluar air mata biha dengan sebab baca Al-Quran, ainu qariha, mata daripada orang-orang yang membaca Al-Quran tersebut. Di antara mukjizat Al-Quran, coba tanya kepada beliau yang baca tadi, dia tahu artinya apa kagak? Nggak tahu. Kemungkinan nggak tahu ya, kemungkinan nggak tahu. Aneh aja kagak tahu. Tapi kenapa menangis? Inilah mukjizat Al-Quran. Kita baca surat sedih, ya bisa nangis karena kita tahu artinya. Al-Quran kita kagak tahu artinya, bisa nangis. Ini
ketika orang sudah ada pada titik menangis ketika baca Al-Quran, ketika orang sudah bisa, Allah dikasih dzauq, itu namanya dzauq, dikasih rasa hubungan sama Al-Quran. Ketika baca Al-Quran menangis kayak barusan, mudah-mudahan itu dzauq mukhallad, diabadikan sama Allah Subhanahu wa taala, ditambah terus nur Quran itu, ditambah terus kepada beliau dan kepada kita semuanya yang mendengarkannya. Fakultu lahu, kata Imam Al-Busiri, ya, kalau inti udah bisa baca Al-Quran sambil menangis, qultu lahu laqad dhafirta bihablillahi fa'tasimi. Laqad dhafirta, inti sudah sukses bihablillahi, karena inti udah diikat sama Allah Subhanahu wa taala. Sukses kamu ketika kamu bisa baca Al-Quran sampai menangis. Ente dipinang sama Allah, ente diikat sama Allah, ente dituntut buat ikut Nabi Muhammad SAW masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Quran tersebut. Fa'tasimi, jaga itu, katanya Imam Al-Busiri, jaga itu ma'unah, jaga itu hadiah, jaga itu nafahat dari Allah, jaga itu warisan daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah merahmati kita dengan Al-Quran, Allah jadikan kita sebagai ahlul Quran. Mudah-mudahan Allah hidupkan hati kita dengan Al-Quran. Allah bawa kita dengan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Allah bawa kita dengan Al-Quran kepada kalimuha, kepada yang berbicara, yang mempunyai zat, yang mempunyai kalam, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan berkat majelis ini anak turun kita menjadi hamilul Quran, menjadi orang-orang yang ahli Quran. Amin ya rabbal alamin. Ya man wafaqa ahlal khair wa anahu alaih, wafaqi'na lil khair wa aina alaih. Enggak pantas Al-Faqir berbicara panjang lebar karena ingin mendengarkan juga daripada guru-guru. Mudah-mudahan ilmu yang sedikit ada manfaatnya, baik buat Al-Faqir ataupun buat semuanya. Hadanallahu wa iyyakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa untayan hikmah penuh makna yang tadi disampaikan oleh guru kita bersama Al-Habib Salim bin Ahmad Al-Haddad. Mudah-mudahan kita semua ikat hati oleh Allah dengan cahaya Al-Quran. Mudah-mudahan kita nambah cintanya dengan Al-Quran, tambah rajin tadarus Qurannya, dan mudah-mudahan jamaah sekalian gak bosan-bosan ngingetin anaknya, nyuruh anaknya, dorong anaknya untuk ngaji Al-Quran, insya Allah. Dan mudah-mudahan kita semua akan dibimbing oleh Allah dengan cahaya Quran masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal